konsep sehat dan sakit mata kuliah Sosiologi Antropologi, program studi fisioterapi Universitas Indonesia. Dipresentasikan oleh Priscilla Helmin Andriani Unpapar dengan NPM 2206835581. Pertama, kita masuk dalam definisi konsep sehat dan sakit. Menurut World Health Organization, definisi sehat itu adalah keadaan utuh fisik, jasmani, mental, dan sosial. Dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Sedangkan kesehatan adalah suatu keadaan sehat jasmani, mental, dan sosial. Di Indonesia sendiri, definisi kesehatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Terdiri dari sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual, dan sehat sosial. Lalu, sehat fisik itu tidak ada rasa sakit dan kondisi tubuh dan organ dalam kondisi yang normal dapat berfungsi dengan baik. Kedua, sehat mental, kondisi memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang. Ketiga, sehat spiritual, adanya rasa syukur, memaafkan, pengendalian diri, menyayangi, dan ajaran baik pada agamanya. Terakhir, sehat sosial dapat hidup berdampingan dengan orang lain, mematuhi norma yang ada di masyarakat, dan dapat diterima hidup dalam masyarakat. Lalu ada definisi sakit. Konsep sakit adalah penilaian seseorang terhadap penyakit sehubungan dengan pengalaman yang langsung dialaminya, atau dapat dikatakan bersifat subjektif. Sementara penyakit bersifat objektif, yaitu bentuk reaksi biologis terhadap suatu organisme benda asing atau luka. Nah, di dalam konsep sakit ada ditemukan seperti ini. Seseorang yang menderita penyakit belum tentu merasa sakit dan sebaliknya orang mengeluh sakit padahal tidak ditemukan penyakit. Konsep sakit ini itu menurut Perkins menyatakan bahwa sakit merupakan keadaan di mana individu merasa tidak menyenangkan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-harinya baik aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Lalu kedua, ciri-ciri sehat dan sakit. Ciri-ciri sehat, pertama tubuh bugar dan tidak lemas, wajah berseri tidak nyeri, ketiga berkomunikasi dua arah, keempat berpikir logis dan dimengerti, kelima produktif, dan yang terakhir melakukan kegiatan sehari-hari dengan mandiri. Kemudian ciri-ciri sakit, pertama merasa nyeri, pusing, lemas, kedua tidak bersemangat menjalankan aktivitas, dan yang terakhir merasa tidak tenang dan kecemasan yang berlebihan. Lalu ketiga, kesehatan prima. Dalam kesehatan prima terdapat pentahelix kesehatan prima. Seperti bagian di bawah ini, yaitu dalam konsep sehat itu ada sehat fisik, sosial, emosi, intelektual, dan spiritual. Jadi, ini tuh termaksud ke dalam paradigma sehat, yaitu pemikiran atau kefokusan kita dalam upaya kesehatan pada konsep sehat, di mana setiap upaya difokuskan awalnya pada hal yang bersifat hilir atau awalnya yaitu sehat. Jadi, awalnya sehat, sehingga perhatian lebih kepada bagaimana orang sehat untuk tetap sehat atau semakin meningkatkan kesehatannya. Kemudian ada rentang sehat sakit. Rentang sehat itu ada sehat normal, ada sehat sekali, dan ada sejahtera. Sementara di rentang sakit ada setengah sakit, sakit, ada sakit kronis, lalu mati. Nah, rentang sehat dan sakit merupakan konsep yang harus dipahami secara utuh agar dapat mengaplikasikan kepada orang lain yang butuh pertolongan perawatan sehingga dapat memberi gambaran yang sangat jelas tentang sehat sakit. Rentang sehat sakit menurut Newman bahwa sehat merupakan keadaan individu yang sejahtera pada waktu tertentu dari energi maksimal sampai kondisi kematian yang menandakan energi sudah tidak ada.
Lalu ada rentang sakit, merupakan gangguan dalam fungsi pada tubuh normal secara keseluruhan atau sebagian. Nah, rentang sehat diawali dari status kesehatan yang sehat, baik fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Kemudian keempat, distribusi penyakit. Nah, distribusi penyakit itu terdiri dari 3, orang atau person, kedua tempat atau place, yang ketiga waktu atau time. Nah, person ini masalah kesehatan atau penyakit dapat disebabkan karena adanya karakteristik pada seseorang yang memungkinkan terjadinya penyakit. Seperti apa? Saya menulis contohnya itu penyakit sifilis terdapat pada pria, sedangkan penyakit kanker rahim hanya pada wanita. Lalu osteoporosis akan banyak mengenai lansia, sedangkan diare akan lebih banyak pada anak-anak. Kedua yaitu place, masalah kesehatan yang ditemukan suatu daerah, keadaan geografis, keadaan penduduk, dan keadaan pelayanan kesehatan. Contoh, malaria endemik di Papua, DBD pada daerah tropis, akses pelayanan karena geografis, penduduk yang berpendidikan tinggi, lalu ketersediaan sarana dan prasarana. Ketiga, time, berperan dalam memahami kecepatan perjalanan penyakit dan lama terjangkitnya suatu penyakit. Satuan waktu penyakit dibedakan 3 jangka, yaitu jangka pendek short term, lalu siklus atau periodik, dan jangka panjang long term. Contohnya waktu inkubasi penyakit 8-12 hari atau biasa sekarang kita dengar yaitu virus corona, masa inkubasi sampai terdapat gejala tertentu bahwa kita terkena virus corona atau COVID-19. Kelima yaitu komponen kejadian penyakit. Komponen kejadian penyakit terdiri dari 3, pertama agen, kedua penjamu, ketiga lingkungan. Pertama agen. Agen itu terdiri dari 5 bentuk, biologi, kimia, nutrisi, mekanik, fisika. Salah satunya kalau dari biologi protozoa, kimia pestisida, nutrisi karbohidrat, mekanik itu friksi yang kronik, daya menekan dan memutar, lalu fisika radiasi. Kedua, penjamu. Organisme yaitu manusia atau hewan yang merupakan faktor tempat terjadinya penyakit atau faktor yang ada di dalam intrinsik manusia atau hewan. Contohnya adalah umur, ras, jenis kelamin, status sosioekonomi, status imunologi, riwayat penyakit terdahulu, kebugaran, status perkawinan, status keterpajangan, status nutrisi, sifat genetik, golongan darah, struktur anatomi, dan perilaku seperti merokok, gaya hidup, dan kebiasaan makan. Ketiga, lingkungan. Faktor luar atau kondisi eksternal yang menyebabkan atau memungkinkan transmisi penyakit atau faktor yang ada di luar, ekstrinsik manusia atau hewan, terdiri dari fisik, biologi, dan sosioekonomi. Fisik yaitu kelembapan dan ketinggian, biologi yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Ketiga, sosioekonomi yaitu kepadatan penduduk, kehidupan sosial seperti fasilitas rekreasi, fasilitas umum, fasilitas sosial, olahraga. Kemudian ada stratifikasi sosial seperti tingkat pendidikan, latar belakang etnis, dan jenis pekerjaan. Lalu nilai-nilai sosial yang berlaku seperti aturan-aturan agama, besar kecilnya keluarga, kemiskinan, ketersediaan pelayanan kesehatan, dan bencana alam. Interaksi itu terbagi dalam 4, yaitu ada interaksi agen lingkungan, interaksi host dan lingkungan, yang ketiga interaksi host dan agen, dan yang keempat interaksi agen host dan lingkungan. Nah, interaksi agen lingkungan, keadaan di mana agen langsung dipengaruhi oleh lingkungan tanpa memandang sifat dari host, misalnya viabilitas bakteri yang langsung disinari matahari, penguapan zat-zat kimia toksik karena panas. Kemudian interaksi host dan lingkungan, keadaan di mana agen, host, dan lingkungan saling berpengaruh mempengaruhi hingga terjadi suatu proses penyakit karena agen kuat dan daya tubuh host menurun karena lingkungan mendukung agen. Kemudian ketiga, interaksi host agen, keadaan di mana host langsung dipengaruhi oleh lingkungan tanpa memandang sifat dari agen, misalnya pengaruh cuaca atau hujan terhadap manusia. Terakhir, interaksi agen, host, dan lingkungan. Keadaan yang terjadi di mana agen yang sudah berada dalam host melebihi
menjadi lebih efektif bermungkin di dalam host atau bermultiplikasi dan menimbulkan perubahan jaringan produksi imunitas dan lain-lain. Sekian pemaparan materi konsep sehat dan sakit oleh saya, Priscilla Helmina Andriani Unpapar, dengan NPM 22068355581. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pemaparan materi. Tetapi saya berharap bahwa materi yang saya paparkan boleh bermanfaat bagi mahasiswa fisioterapi dan dapat memenuhi kriteria ujian akhir semester.